Oke, yo, what's up guys? Balik lagi sama gua Stefan Diono, channel bodybuilder. Jadi balik lagi dah ke kehidupan kantor habis liburan ya. Jadi kemarin habis liburan di Jawa Tengah 4 hari. Pastinya kalian bisa lihat badan gue gini-gini aja. Maksudnya nggak jadi gendut. Nggak ada yang jadi bikin lu gendut dalam sehari atau dalam 4 hari, nggak. Kecuali lu bener-bener sembarangannya kayak lu jadi kompetitif eater di pas lu lagi liburan, semua lu makan, terus kayak lu makannya semua 4 piring, 2 piring gitu. Kalau misalnya lu cuma kayak kulineran, masing-masing setengah porsi, bagi-bagi sama temen tuh, ya lu tetap harus atur nutrisi sih. Kayak gue juga kemarin gue atur, gue nggak, ya gue kayak gitu, gue kuliner gue mungkin nggak pesen seporsi buat gue sendiri, gue seporsi buat berdua, buat bertiga, karena ya namanya lu katanya mau nyoba doang. Kalau gitu ya nggak enak, ngapain lu lanjutin gitu loh, gitu kan. Ngapain lu masukin kalori yang lu sebenarnya juga nggak inginkan gitu loh. Jadi gue sekarang perut juga masih standar aja, nggak nambah gendut. Ini nggak gue tarik perut gue ya posisinya. Gue nggak buka dulu, masih belum. Oke, jadi hari ini topiknya gue mau bahas soal makanan, bekal gue ke kantor. Satu ini bukan bekal, satu ini makanan dari kantor. Ya, jadi sekarang posisi gue masih diet. Gue sekarang di 1300 kalori. Kenapa sih kok gue cut begitu banget? Cutnya rendah banget kayak cewek, cuma 1300. Jadi gue nih penganut carb cycling ya. Jadi gue akan makan bersih banget atau makan kalori rendah di Senin sampai Jumat. Dan gue di hari Minggu gue jalan sama cewek, jalan sama keluarga gue akan makan 3000 kalori. Bebas, gede gitu. Apakah gue bisa naikin dari 1800 setiap hari? Bisa. Tapi masalahnya di hari Sabtu dan Minggu gue jadi nggak bisa makan yang enak gitu loh. Kayak ya kalian tau lah, kalori cuma 1800, lu berharap bisa makan apa gitu loh. Gitu kan, lu kayak nggak bisa masukin makanan yang layak untuk dimakan dengan 1800 kalori. Jadi makanya untuk kalian yang sekarang lagi diet, udah merasa jenuh, nggak merasa bisa lanjut, ya udah, lu ngoceh-ngoceh ke kita semua yang lagi diet menjalaninya tapi kuat, dengan lu yang udah nggak kuat tapi ngoceh-ngoceh kayak gue 3.000 kalori, gue mau masukin apa, nggak bisa. Ya udah, stop. Kenapa lu udah tahu lu nggak bisa tapi lu masih maksa gitu loh? Itu masalah kebanyakan orang di dunia diet. Ada saatnya dimana lu memang harus berhenti dan stop dan fokus di improvement dulu. Bukan berarti lu jadi gendut ya, bukan berarti lu jadi gendut. Ingat, jangan salah. Kebanyakan orang pikir berhenti diet tapi jadi gendut. Kagak, yang bikin gendut ya lu sendiri yang salah gitu. Karena lu makannya jadi gak diatur. Oke, sembari gua minum kopi hitam dari kantor, nikmat dunia, gua akan jelasin makanan-makanan gua. Jadi gua biasa dapat makanan kantor. Jadi minggu lalu kalori gua masih 1800 per hari nih. Tapi sekarang gua mau speed up. Gua soalnya udah mau lomba powerlifting meet ya di Oktober 29. Gua mau menjaga berat badan gua di 74 karena gua main di 74 kilo. Gua lihat sekarang gara-gara gua liburan gua agak mundur schedule-nya. Gua masih sisa 8 minggu. Tapi gua pengen cepet-cepet selesai dietnya. Kenapa? Biar gua cepet-cepet keluar dari defisit dan gua masuk ke maintenance. Kalau gua bisa jaga makan di maintenance, gue dapat energi lebih banyak, latihan beban gue akan lebih terdukung gitu. Jadi gue dengan lebih banyak energi gue bisa angkat lebih berat, gue bisa lebih bertumbuh ototnya, otot-otot yang dulu balik lagi, muscle memory, ingat. Makanya gue pengen cepet, gue lagi pengen cepet. Tapi ingat, ini bukan untuk sesuatu yang kalian tiru ya. Ingat, gue ini ada goalsnya, gue ada lomba. Kalau kalian gak ada lomba, apalagi tujuannya untuk masa depan mau bikin sehat, lu gak ada tujuannya untuk kayak gue begini ya, untuk di cut langsung ke 1300 kalori begini, enggak. Tapi by the way, gue di rata-rata seminggu masih 1700 ya. Jadi kalau kalian nanya, bang, kalau misalnya lu nggak carb cycling setiap hari lu makan berapa? 1700. Oke, jadi gue bahas makanan-makanan gue. Ini dulu. Tadi gue ada lagi daging sapi tapi udah gue makan, sorry. Ini kenapa gue nggak makan ini? Jadi ini gue dapet nasi moi ya. Gue nggak di endorse sama ini orang, enggak. Gue cuma ya pokoknya makanan kantor. Gue ada dapet nasi, terus ada kayak nasi moi itu kayak apa ya? Kayak ada kuah, terus ada tahu sama daging cincang. Jadi dikit banget. Gue nggak suka ya nasi moi karena dagingnya dikit ya. Kalau untuk orang yang nge-gym pasti oke, rasanya oke kok. Cuma gue
Gak terlalu mau buang-buang kalori di makanan ini ya. Jadi, nasi moi. Udah di dalamnya lu ada kayak dapat bakso satu, bukan, telur, sorry. Dapat telur satu sama lu dapat daging cincang dengan tahu-tahuan. Nah, gua gak mau. Jadi gua akan bawa pulang ini. Dan gua akan kasih orang rumah. Gua bungkus lagi. Jadi ingat, gua gak pegang makanannya. Ya, gua gak pegang makanannya. Kalau bakteri jangan dipegang-pegang. Ya udah, gue juga nggak kasih lo lagian. Kalau orang rumah gue nggak mau, gara-gara udah gue pegang-pegang, ntar tinggal gue makan besok-besok. Jadi jangan komen yang nggak penting ya, maksud gue. Oke, ini gue masukin lagi, gue packing si bagus. Oke, jadi masih ini gue akan masukin balik ke tas plastik gue. Nah sekarang ke makanan gue yang gue makan. Jadi gua makan tuh mostly protein ya, karena kalori gue dikit, cuma 1.300. Ada ayam. Jadi tadi pagi gua udah makan daging sapi. Gua mungkin akan kasih fotonya di sini, daging sapi. Yang pasti per porsinya 200 gram. Daging sapinya tadi juga 200 gram. Terus pagi gue juga 200 gram. Nah, gua karena udah makan daging sapi di siang, gua akan makan daging ayam ini di malam buat makan malam gua ya. Jadi nanti jam 6 ke atas gua baru akan makan. Sekarang gue gak akan makan lagi. Jadi gue habis barusan makan daging sapi. Pagi gue makan apa sih? Gue makan daging sapi juga. Jadi kalian bisa lihat kalau lagi diet, pilihan lu memang gak banyak. Kalau misal lu kalorinya dikit kayak gue, mungkin kayak tempe, bukan pilihan lagi. Karena target protein gue tinggi ya. Target protein gue nih 2,8 gram. Kenapa bang? Kok bukan 2 kali berat badan aja? Karena gini, pas lu lagi diet, lu butuh lebih baik protein. Kalau lu kasih dia lebih baik protein itu sebagai ganti karbohidrat ya. Jadi kalau muscle lu itu lebih ketahan, lebih nggak terlalu gampang untuk kekikis. Lu akan kekikis by the way ya. Kalau lagi diet, otot pasti akan berkurang. Jadi lu jangan pusing. Nggak berkurang. Nggak bisa. Lu pasti akan berkurang. Lu pakai steroid atau nggak pun, kalau lu udah di level tinggi ya, lu pakai steroid pun lu akan berkurang. Kecuali lu pemula ya. Gitu. Jadi gimana caranya meminimalisir aja, itu yang kita perlu cari tahu. Itu adalah ya lu makan protein lebih banyak. Sampai berapa banyak? Sampai 3 3,5 kali berat badan tuh udah upper end ya, benar-benar di atas banget. Lebih dari 3,5 kemungkinan nggak ada efek positifnya. Lebih dari 3 aja sebenarnya efeknya paling udah cuit banget. Jadi kayak lu bisa sampai angka 3 aja itu udah top. Dan kalian bisa lihat, karena gue semua dipindahin ke protein, gue jadi udah nggak ada makanan lain untuk karbo dan lemak. Untungnya di dalam daging sapi, dalam daging ayam itu udah ada lemak. Jadi gue udah nggak terlalu pusing dengan lemak-lemak sehatnya. Tapi yang pasti gue nggak bisa makan karbo, gue nggak bisa makan pokoknya makan buah gitu. Sayur hijau gue masih makan, masih bisa karena kalorinya dikit banget. Tapi yang pasti kalian bisa lihat, namanya juga kalau membatasi kalori, lu mungkin nggak bisa makan yang kayak burger, martabak gitu-gitu nggak bisa. Walaupun lu bisa flexible diet, itu flexible diet. Gue bisa kurangin ayam gue, buat gue masukin martabak 1 biji. Tapi apakah itu efeknya bagus buat performa gue ke depan? Enggak. Jadi gue nggak pilih martabak. Nah, tapi kalau seandainya nih, gue bener-bener kangen sama martabak, gue pengen banget. Terus gue lagi di luar kota, yang mungkin gue tinggalnya di Amerika, mungkin ya, istilahkan aja. Gue jarang nih ketemu martabak, tapi gue lagi diet, gue cuma punya 1.300. Ya udah makan aja, tapi ya kalorinya tetap lu atur. Karena apa? Karena ingat, lu hidup bukan cuma untuk hari ini doang, buat besok, buat selamanya. Seandainya gue gak sampai 74 kilo, apa yang terjadi? Ya gue cuma gak bisa ikut lomba doang. Tapi apakah lomba cuma ada di hari itu doang? Ya kagak gitu loh. Tapi itu akan lebih penting daripada lu gak makan martabak, lu menyesal seumur hidup, lu stres, dan akhirnya lu kalap pas lu ketemu martabak. Lebih buruk lagi, lu gak dapet positifnya sama sekali gitu loh. Makanya ingat, fitness itu fit. Lo harus cari pola hidup yang bikin lo fit, bukan yang bikin lo stres. Fitness gak menyiksa. Kondisi kayak gini paling gue lakuin sekitar 2 bulanan doang pas diet, 3 bulan, 4 bulan lebih.
udah selesai ya udah bulking improvement gitu. Makanya kalau orang pikirannya udah six pack mulu, diet mulu, itu udah arahnya salah, udah selamat, Anda ada di jalan yang salah. Gitu, oke? Tapi nggak apa-apa, kita belajar. Jadi ingat, pelajaran dari gua adalah lu nggak usah bawa stres hal-hal yang nggak perlu dibawain stres. Karena diet aja udah bikin stres, makan sedikit aja udah bikin stres. Jadi lu nggak usah pusing ya. Kerjain yang lain, fokus di improvement di olahraganya sendiri. Oke? Sampai sini videonya. Jadi bekal gue kalian bisa lihat isinya cuma daging, dan daging. Kalau kalori gue masih banyak, gue kalian pakai kentang. Sekarang udah nggak banyak, jadi cuma daging. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, di share, di subscribe. Online coaching dengan spesifik di link di bawah, dan I'll see you guys on next video. Perlu gue flex ya? Buat tepangan flex. Bye bye.